Ketika negara menyatakan bahwa uang itu ada, maka konsekuensinya tidak berhenti pada angka di atas kertas. Pernyataan ini langsung menyentuh gaji, tunjangan, dan pada akhirnya masa depan pensiun jutaan ASN, anggota Polri TNI, serta para penerima manfaat TASPEN. Jika efisiensi dijalankan, maka dana terbuka. Jika dana terbuka, maka kebijakan kesejahteraan bisa dijalankan, dan jika kebijakan itu dijalankan, dampaknya akan terasa. Setahun hingga bertahun-tahun ke depan, termasuk pada besaran penghasilan setelah purna tugas. Inilah rantai sebab akibat yang kini sedang berlangsung, dan tidak semua orang menyadari apa artinya. Bagi mereka secara pribadi, bagi ASN aktif, keputusan ini menentukan apakah penghasilan ke depan hanya cukup atau benar-benar layak. Bagi pensiunan, ini bukan sekedar kabar anggaran, melainkan penentu arah kebijakan yang akan mempengaruhi stabilitas hidup di usia lanjut. Banyak yang bertanya, apakah kenaikan gaji ini nyata atau hanya wacana? Apakah benar anggarannya siap? Apakah kebijakan ini punya dasar hukum? Dan yang paling penting, apakah dampaknya akan sampai kepada mereka yang telah lama mengabdi? Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa anggaran telah disiapkan karena memang tersedia. Pernyataan ini disampaikan di tengah kritik, penolakan, bahkan demonstrasi yang mempertanyakan kebijakan, efisiensi. Namun, Presiden menekankan bahwa efisiensi bukanlah pelanggaran konstitusi. Sebaliknya, efisiensi justru merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Artinya jelas, penghematan yang dilakukan bukan untuk mengurangi hak, melainkan untuk membuka ruang kesejahteraan. Dari sinilah keputusan besar mulai bergerak. Beserta memutuskan untuk menaikkan gaji Polri, aparatur sipil negara, dan pejabat negara. Keputusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari rangkaian penghematan yang berhasil menutup potensi kebocoran anggaran. Presiden menyampaikan bahwa justru karena efisiensi dijalankan, negara kini memiliki kemampuan dan kekuatan fiskal. Tas negara disebut telah siap dengan izin Allah. Inilah dasar dari kebijakan yang sedang disusun. Berikut ini kami sampaikan gambaran utuhnya. Pemerintah tidak dapat serta-merta menaikkan gaji tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 79 2025 yang menjadi landasan kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Peraturan Presiden ini berlaku secara nasional dan mengatur arah kebijakan penggajian ke depan. Di dalamnya disebutkan sejumlah profesi yang menjadi perhatian, di antaranya guru dan penyuluh. Sebagai bagian dari penguatan layanan publik, pemerintah juga menegaskan bahwa kesejahteraan ASN menjadi prioritas utama dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya perlu dipahami bahwa kenaikan kesejahteraan ini memiliki dua bentuk utama. Pertama adalah penyesuaian gaji, kedua adalah pendekatan total reward berbasis kinerja yang mencakup tunjangan dan insentif lain. Kemah ini dirancang agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong kinerja dan profesionalisme. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN aktif Polri dan pejabat negara dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Kemudian muncul pertanyaan yang paling banyak disampaikan masyarakat, khususnya para pensiunan dan ASN menjelang purna tugas. Berapa besar kenaikan gaji tersebut? Hingga saat ini, pemerintah melalui kementerian terkait menyampaikan bahwa besaran kenaikan masih dalam proses pembahasan. Belum ada angka final yang diumumkan. Pejabat terkait meminta semua pihak bersabar dan menunggu keputusan resmi. Pemerintah memastikan bahwa keputusan ini akan diumumkan secara terbuka. Ada biomemang tidak terhukum yang jelas. Sebagai bahan rujukan, masyarakat dapat melihat rekam jejak kebijakan kenaikan gaji dalam satu dekade terakhir. Pada 2015, pemerintah menaikkan gaji ASN sekitar 6%. Pada 2019 kembali dilakukan kenaikan sekitar 5%, yang juga berlaku bagi TNI dan Polri. Selanjutnya, pada 2004, pemerintah memberikan kenaikan gaji sebesar 8%, yang tercatat sebagai salah satu kenaikan tertinggi dalam periode tersebut. Kenaikan ini dirasakan signifikan, terutama bagi ASN golongan terendah, sementara golongan tertinggi tetap menerima penyesuaian sesuai struktur yang berlaku. Banyak pensiunan mengingat bahwa setiap kenaikan gaji saat masa aktif berdampak langsung pada perhitungan manfaat pensiun. Oleh karena itu,
Setiap kebijakan penggajian selalu dipantau dengan saksama oleh para purna bakti. Dalam kehidupan sehari-hari, para pensiunan sering menyampaikan bahwa kepastian kebijakan jauh lebih penting daripada janji. Mereka menginginkan kejelasan, bukan spekulasi. Pemerintah menyatakan memahami hal tersebut dan berkomitmen menyampaikan perkembangan secara resmi. Di sisi lain, Presiden juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memungkinkan negara hadir dalam situasi darurat dan bencana. Pemerintah telah mengirimkan dana operasional taktis ke puluhan kabupaten dan kota terdampak. Ribuan personel TNI dan Polri dikerahkan, lebih dari puluhan helikopter diterbangkan setiap hari untuk menjangkau wilayah terisolasi, pembangunan ribuan rumah, pengiriman air bersih, toilet portabel, perbaikan jembatan, serta pemulihan akses jalan terus dilakukan. Semua ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak melemahkan negara, melainkan memperkuat daya responsnya. Presiden secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika pemulihan belum sepenuhnya selesai. Dalam waktu singkat, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, terutama terkait infrastruktur listrik dan akses yang berisiko. Proses pemulihan dilakukan dengan kehati-hatian karena kondisi alam dan tantangan fisik di lapangan. Alhamdulillah, sebagian besar wilayah telah kembali berfungsi meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan percepatan. Laporan dari Panglima TNI dan Kapolri menunjukkan keterlibatan puluhan seribu personel dalam operasi kemanusiaan, alutsista pesawat angkut helikopter, dapur lapangan, serta dukungan logistik digerakkan secara terpadu. Negara memastikan kehadirannya di tengah masyarakat. Ini menjadi bagian dari penegasan bahwa kebijakan efisiensi bukanlah pengurangan peran negara, melainkan penataan ulang agar lebih tepat sasaran. Kembali pada isu kesejahteraan, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji tidak bisa dilepaskan dari pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025. Dalam rencana tersebut, ASN yang diprioritaskan mencakup dosen dan tenaga kesehatan, sejalan dengan peran strategis mereka. Namun demikian, kebijakan ini tetap berada dalam kerangka besar peningkatan kesejahteraan aparatur negara secara menyeluruh. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, kebijakan ini dipandang sebagai sinyal bahwa negara tetap menghargai pengabdian jangka panjang. Banyak yang menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur aktif pada akhirnya akan berdampak pada sistem pensiun secara keseluruhan. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi penting untuk dicermati, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan pemahaman yang utuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan kenaikan gaji aparatur negara berdasarkan efisiensi, kemampuan anggaran, dan prinsip keadilan. Semua proses dilakukan secara bertahap, terukur, dan berlandaskan hukum. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak. Insya Allah, kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepercayaan. Pemirsa sekalian, semoga kita semua diberi kesabaran dan ketenangan dalam menyikapi setiap kebijakan negara. Dengan izin Allah, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Tetap ikuti informasi resmi, tetap tenang, dan tetap berharap. Jangan lupa untuk menyukai, membagian, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Informasi lanjutan akan terus kami sampaikan dalam siaran dan video selanjutnya.